Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspita Sajitonga, MPM 1834020219. Saya mahasiswi Manajemen Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan sumber daya manusia terhadap sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu apa sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satunya sumber daya yang memiliki akal, pikiran, perasaan, keterampilan, serta kreativitas. Fungsi sumber daya manusia umumnya untuk meningkatkan produktivitas, menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapainya tujuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu faktor pendidikan dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Dan ada juga penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan yang kedua yaitu kurangnya pendidikan yang tinggi yang disediakan sumber daya manusia, dan yang ketiga yaitu ada kurangnya keterampilan sumber daya manusia, dan yang keempat yaitu kurangnya keahlian sumber daya manusia, serta yang kelima adalah keterbatasnya penyediaan kesempatan kerja atau lowongan kerja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam ialah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, udara, mineral, atau panas bumi dan gas bumi, serta pasang surut air laut. Menurut Nursid Soemardja mengelompokkan sumber daya alam menjadi 3 kelompok, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan yang kedua sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis. Saya akan menjelaskan pertama yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu yaitu berarti sumber daya yang tidak dapat dipulihkan kembali setelah digunakan. Jika pun dapat dipulihkan kembali, maka pengeluaran pembiayaan lebih besar daripada hasil pemulihannya. Contohnya yaitu mineral bahan bakar, yaitu minyak dan gas bumi. Dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat dipulihkan kembali, yaitu sumber daya alam yang dapat dipulihkan kembali secara alamiah. Contohnya yaitu air, angin, serta pasang surut air laut dan sinar matahari. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis. Sumber daya alam yang tidak akan habis yaitu contohnya keindahan panorama yang berharga bagi pariwisata yang berfaedah. Baiklah, saya akan menjelaskan peranan sumber daya manusia terhadap sumber daya alam. Apa sih pengaruh sumber daya manusia terhadap sumber daya alam? Karena pentingnya sumber manusia yang sangat berkualitas dan memadai sangat berpengaruh bagi sumber daya alam. Karena jika sumber daya manusia itu sangat berkualitas dan memadai, maka sumber daya alam akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, sumber daya alam yang berkualitas dan memadai sangat penting dan sangat berpengaruh bagi sumber daya alam itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Pada umumnya, pembangunan ekonomi didefinisi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk satu negara meningkat dalam jangka waktu panjang. Maka dari itu, peranan sumber daya manusia terhadap sumber daya alam sangat berpengaruh dalam pembangunan ekonomi. Karena sumber daya manusia yang bagus dan berkualitas
akan memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya untuk menunjang pendapatan per kapita suatu negara itu sendiri. Maka dari itu, karena sumber daya alam yang banyak akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk penghasilan dari suatu negara itu sendiri. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.